Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam anugerah-Mu kami memiliki kekuatan yang baru senantiasa di dalam Engkau Tuhan pada setiap waktu. Dan biarlah Tuhan pada pagi ini ketika kami mendengar suara-Mu, yang kami dengar adalah apa yang perlu dan patut kami dengar. Bukan semata-mata apa yang kami ingin dengar, tapi apa yang kami perlu dengar, yang kami mesti dengar daripada Engkau Tuhan. Sebagaimana firman-Mu kepada ketujuh jemaat akhir zaman ini di kitab Wahyu 2 dan 3. Kau selalu ingatkan jemaat Tuhan ini. Kau berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian kami Tuhan pada pagi ini kami bukakan hati kami untuk menjadi hati yang siap untuk bukan hanya menerima firman-Mu, tetapi kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan telinga seorang murid yang dengan rendah hati mau belajar daripada Engkau Tuhan.
Yesus yang adalah guru kami, guru agung kami, dan kami adalah murid-murid-Mu. Supaya di dalam pendengaran kami akan firman Kristus, kami mengalami kemenangan. Dalam pendengaran kami akan firman Kristus itu menguatkan kami, menyegarkan kami, bahkan membaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan kami pada pagi ini. Berbicaralah Roh Kudus. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi ini adalah suara daripada-Mu, bukan kata-kata dari manusia. Biarlah setiap dari kami Tuhan akan pulang dengan mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Apa yang Tuhan Engkau rindukan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan kita yang siap mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita katakan bersama. Amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama lagi pada minggu ini. Saya dengan Brother Jusli baru balik dari Sarawak semalam sampai sekitar jam 7.45 ya. Dan puji Tuhan untuk pelayanan yang telah dipercayakan. Terima kasih jemaat Tuhan yang setelah setia dan turut mendukung pelayanan ini dalam doa. Kami selepas pada petang FSM itu pada 15 hari bulan, Isnin yang lepas, sekitar jam 7 dan delay beberapa waktu itu, baru kami ke penerbangan ke Sibu dan ambil perjalanan sekitar hampir 3 jam atau 2 jam lebih ke Kapit. Tidur di sana, sudah sampai di Kapit dalam tengah malam dan semua restoran sudah tutup dan syukur masih ada kedai runcit yang buka sampai tengah malam, ada yang masih buka. Dan beli Maggi dan wah sedap pula Maggi kalau dalam keadaan lapar bro. Dengan ada bubur. Kemudian awal pagi sekitar jam 6 itu kami sudah bangun, jam 7.30 teruskan perjalanan ke Long Busang. Jalan yang bertar itu sekitar 1 jam lah barangkali itu kan bro. Kemudian dalam 3 jam perjalanan, 3 jam lebih perjalanan gravel, itu jalan balak tetapi cantik pula jalan itu, berbatu tapi ada yang bila tidak ada batu itu memang licin oleh karena musim hujan. Dan puji Tuhan sudah lama saya tidak mengalami perjalanan seperti itu. Kalau sebelumnya memang begitulah jalan kami untuk balik ke kampung juga. Perjalanan yang boleh 20-25 menit menjadi 1 jam atau 1 jam lebih. Ya. Dan sepanjang pelayanan di sana saya sangat bersyukur penyertaan Tuhan dan saya dapat melihat jemaat Tuhan di situ. Ada beberapa gereja yang bergabung. Ini adalah kebaktian tahunan Zone Central Hulu Baloi. Dan itu ada 4 gereja semua, selain daripada Long Busang ada Long Unai, itu yang paling jauh. Dari Long Busang pun masih sekitar 3-4 jam perjalanan ke sana dan sudah dekat dengan perbatasan Indonesia. Kalau mereka pergi kampung yang terdekat dengan mereka di Indonesia lebih dekat daripada pergi ke Long Busang. Kemudian ada Long Jawe, kemudian ada Long apa sudah itu semua? Senanau. Dan ada apalagi yang satu itu, Kampung Julan itu. Ya itulah itu. Saya pun tidak ingat semua nama-nama dia. Banyak dia long. Syukur bukan ahlong. Ya. Dan puji Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan dan pelayanan itu saya dapat melihat begini. Jemaat Tuhan di sana juga ada kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Ada seorang yang sempat bersaksi kepada saya sempat diurut selepas KKR yang terakhir. Ada seorang jemaat dari Long Jawe yang memang pandai mengurut dan dia sempat urut belakang saya yang selalu rasa lenguh. Dia urut dan sambil dia urut itu dia bersaksi, tetapi saya on off dengar kesaksian dia karena dalam keadaan tidur ayam. Ya, dan tapi saya dengar apa yang dia ceritakan adalah begini. Semua pengalaman yang saya alami dalam berapa tahun ini, pengalaman di mana saya menjauh dari Tuhan, kehancuran dalam hidup saya. Dan bagaimana Tuhan mulai pulihkan saya, dia katakan. Semua terjawab dalam 4 sesi waktu pastor sampaikan khotbah.
Dan saya sangat bersyukur mendengar hal itu daripada jemaat ini, yang perjalanan menaiki perahu sekitar 2 atau 3 jam itu tidak sia-sia. Dan walau ini 3 gereja yang lain untuk berkumpul di Longbusang itu, semua pun memang perjalanan jauh untuk sampai di situ. Jadi baru saya lihat satu cabaran pelayanan kalau di Sarawak ini adalah dari segi logistik dan juga jarak antara satu dengan yang lain. Bulan Mei yang lepas, untuk pertama kalinya juga saya menginjakkan kaki di Bario. Dan itu untuk 4 daerah, termasuklah daerah Sisilia yang datang berkumpul di situ. Itu sudah 4 daerah tapi kehadiran sekitar 300 atau 400 orang saja. Oleh karena ada yang kalau ikut jalan darat, kalau ikut kapal terbang itu sekitar 20 lebih menit barangkali itu, atau 30 menit. Tapi oleh karena untuk ikut penerbangan itu bukan setiap waktu, bukan setiap hari, mereka ikut jalan darat dan itu memerlukan 12 jam perjalanan. Ada yang menaiki motosikal dari tempat pelayanan dengan jalan balak itu, bayangkan sudah motosikal tapi 4 jam lebih untuk sampai di Bario. Jadi kalau kami di Sabah, contohnya kalau kita di Sabah, jangan kita bandingkan ibadah-ibadah konferensi kita atau KKR kita dengan kalau di Sarawak. Karena kalau kita di Sabah, katakan konferensi di Kota Kinabalu, seluruh Sabah itu boleh terus datang di situ. Ya. Dan kalau sekiranya adakan konferensi Wira yang diadakan di Keningau baru-baru ini, di mana saya salah seorang pengkhotbah juga. Itu dengan mudah untuk mengumpulkan semua oleh karena jarak dan jalan itu lebih mudah. Tapi kalau di Sarawak itu bukan suatu yang mudah. Kalau mereka boleh berkumpul sekitar 500-600 seperti perkumpulan seperti itu suatu yang kita boleh nampak kelaparan dan kehausan dan pengorbanan mereka. Dengan menaiki kereta pacuan 4 roda yang tidak ramai yang boleh naik sebenarnya, tetapi ada yang dari satu gereja itu sampai 40 kayak itu, bro. Datang di situ, dan berapa kereta untuk mereka pergi di situ, dan disediakan rumah-rumah jemaat untuk jadi tempat tinggal, kemudian dijamu dengan makanan oleh tuan rumah, dan saya melihat suatu yang sangat indah. Cuma antara pengalaman yang pertama kali saya alami di sana, makan itu kejet kayak itu, ya, kejet, ya itu hanya saya dengar saja yang itu. Ini yang mungkin ramai yang dari Sarawak pun mungkin tidak tahu apa itu kejet. Saya rasa handphone tidak pernah makan tuh barang. Nah kan, pernah? Oh pernah. Erwin barangkali belum. Tapi oi sedap Erwin. Kalau kau yang bikin tes yang kalau makanan ini yang kami tidak, saya rasa tidak sedap pun. Kalau Erwin yang makan sedap betul nampak dia makan, apalagi dengan itu ya. Jadi puji Tuhan. Dan saya melihat bagaimana walaupun mencabar bagi gereja-gereja di pedalaman. Oleh karena sebenarnya kebanyakan jemaat mereka berhijrah ke bandar-bandar dan hampir tidak ada pemuda-pemudi di gereja itu. Saya tanya salah seorang pemimpin yang ada di Kampung Jawe, Long Jawe, berapa kehadiran ibadah kamu setiap minggu? Dia katakan kalau semua yang aktif itu datang pastor, bolehlah sampai 11 orang. Jadi bayangkan kelompok sel kita lebih ramai dari itu. Dan pelayanan kamu apa? Saya pemusik, saya worship leader, sampaikan firman Tuhan. Dan dia lebih muda dari saya. Baru 40 lebih tahun. Dan bayangkan ini, kalau tidak ada yang ambil komitmen untuk melihara jiwa-jiwa yang seperti itu. Dalam buku yang saya sedang tulis berkaitan homiletik, penyambung lidah Tuhan. Apabila saya selalu dijemput ke pelayanan di mana-mana, saya mendapati satu perkara yang sangat penting untuk saya kongsikan kepada para pengkhotbah yang akan datang. Saya kongsikan di situ. Kalau sekiranya kamu belum menang dengan hati yang benar, dengan kesungguhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kepada hanya yang mendengar itu 2 atau 3 orang. Dan fokus kita hanya ingin berkhotbah, berkobar-kobar dengan ribuan orang. Kita belum menang di dalam prinsip penyambung lidah Tuhan. Karena untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, kita tidak perlukan berapa ramai orang yang mendengar. Tapi apabila Tuhan percayakan untuk sampaikan itu.
Saya beri dorongan kepada dia tentang hal itu dan dia sangat terdorong dan dia katakan begini, di kampung lah, bila saya kembali ke kampung, disitulah saya dipulihkan kembali dan semua karunia-karunia roh yang selama ini saya sudah mulai kuburkan. Dan ramai mereka beritahu begini, banyak yang mereka dengar dari TikTok, dari mana-mana penjelasan tentang karunia bahasa lidah atau karunia bahasa roh itu tidak ada lagi sekarang. Dan bila saya sampaikan, kalau ada yang mengajarkan seperti ini, seperti itu, saya katakan begini, dia seolah-olah orang itu pencenkan Roh Kudus untuk bekerja. Sampai sekarang Roh Kudus tidak pencen untuk bekerja dahulu sampai sekarang. Bahkan sampai kita dalam kekekalan, dia terus-menerus bekerja. Apalagi waktu kita dalam dunia ini dan menghadapi banyak cabaran. Dan dia katakan, saya bersyukur dalam ibadah ini, saya kobarkan kembali dan saya sangat dibangunkan. Saya ceritakan ini kepada jemaat Tuhan supaya kamu ngerti bahwa ada bagian jemaat ini apabila mengutus saya untuk melayani di tubuh Kristus. Sebab harus kita ingat, pastor kamu bukan hanya milik eksklusif SIB Glow Serdang. Kalau ada waktunya kamu rasa ditinggalkan oleh pastor, mungkin 1 minggu, 2 minggu berturut-turut barangkali ditinggalkan. Dan itu oleh karena ada satu pelayanan untuk melayani tubuh Kristus yang lain. Saya minta supaya jemaat ambil waktu untuk berdoa. Supaya firman Tuhan yang juga jemaat di sini yang paling banyak kali mendengar firman Tuhan yang saya kongsikan. Supaya itu juga adalah satu bagian dari kita sebagai satu tubuh di dalam keluarga SIB Glow Serdang ini. Kita mengutus hamba Tuhan di sini untuk menjadi berkat kepada yang lain. Dan itu adalah bagian dari gereja kita. Di mana kita bukan hanya mencari berkat di kalangan kita, tapi kita mulai keluar untuk menjadi berkat kepada orang lain juga. Setiap kali khotbah-khotbah ini disampaikan, bukan hanya dari saya, sesiapa hamba Tuhan yang melayani di gereja kita SIB Glow Serdang, mungkin ramai yang belum tahu bahwa kita ada YouTube. YouTube kayak itu Fabio. YouTube. Itu kan kalau ada yang di Kodingau itu yang kopi-kopi FM Kodingau punya itu, yang si Gembuta itu, kalau yang dari Kodingau tahu lah ini, dia bilang YouTube, dia bilang. Itu DJ pun dia panggil IJ, dia bilang kan, Sis Nursia tahu gak itu, si Gembuta itu. Dia sebut kalau YouTube itu YouTube, dia bilang. Dia pun bingung itu apa YouTube. Itu yang begini ya, banyak yang YouTube. YouTube itu YouTube. Kita ada YouTube sebenarnya. Dan atas nama SIB Glow Serdang kan. Dan khotbah-khotbah itu dimasukkan di situ. Saya lihat masih ramai yang macam tidak didengar pun yang khotbah-khotbah yang di situ. Saya ingin beritahu saudara, saya juga banyak kali dengar kembali khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Karena waktu saya menyampaikan seperti ini, saya tidak fokus mendengar apa yang saya ucapkan. Karena dia mengalir. Bila saya mendengar kembali, selalunya respon saya adalah begini. Wah, ini bukan, saya melihat, saya mendengar yang berkhotbah itu bukan saya. Saya seperti mendengar orang lain yang berkhotbah dan sedang berkhotbah kepada saya sendiri. Dan saya tahu itu adalah hikmat daripada Roh Kudus, itu bukan hikmat manusia. Dan saudara boleh lihat di situ, di YouTube kita, dan saudara boleh kongsikan kepada ahli keluarga yang lain, supaya firman yang disampaikan itu, dia bukan hanya sampai kepada saudara. Dan untuk mendengar yang live seperti ini, mungkin banyak gangguan itu dan ini yang dalam pikiran kamu. Tapi kalau dengar balik, pertama, kedua, ketiga kali, ia akan semakin meresap. Jadi mulai bangunkan kebiasaan itu untuk mendengar berulang-ulang. Itu sebabnya kita ada kitab ulangan. Ada berapa khotbah yang sudah dimasukkan di situ, yang saya dengar, lebih daripada 2 kali saya dengar. Saya dengar lagi. Dan biasanya waktu saya di rumah kalau apa-apa kerja atau waktu saya driving, saya pasangkan itu dan saya begitu menikmati. Kita juga ada Facebook dan di situ juga dikongsikan nota-nota khotbah yang disampaikan. Jadi saudara boleh rujuk kembali, tapi saudara juga boleh berkati orang lain dengan itu. Ya. Jadi
Saudara mungkin tidak dapat berkhotbah di depan di sini, tapi saudara dapat mengungsikan firman Tuhan yang telah memberkatimu dan yang menguatkanmu. Jadi ambil peranan itu dan juga ambil pengulangan untuk selalu mendengar kembali apa yang disampaikan, khususnya apa yang pernah saya sampaikan. Karena ini adalah khotbah yang saya boleh katakan khotbah dalam bentuk penggembalaan, khotbah penggembalaan. Khotbah di dalam penggembalaan, biasanya pendekatan saya dalam khotbah penggembalaan dan kalau khotbah dalam KKR konferensi ada sedikit penekanan yang berbeza. Tetapi dia tetap memiliki hal yang sama, penekanan yang sama di dalam penyampaian. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, lanjutan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lepas kalau saya tidak salah, atau 3 minggu yang lepas, yang saya sampaikan berkaitan dengan bertumbuh dalam Kristus. Pada waktu itu kita belajar 3 hal yang kita belajar. Pertumbuhan dalam Kristus, apa yang Tuhan mau dari kita itu? Yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Yang kedua, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Yang ketiga adalah kita bertumbuh dalam memuliakan Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan. Dan saya mau rincikan ketiga bahagian pertumbuhan kita dalam Kristus ini, dan saya mau kongsikan kepada kita pada pagi ini firman Tuhan ini dari teks ini yang kita sudah baca terdahulu, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, kalau saudara boleh melihat tulisan yang ada di hadapan. Atau kalau tidak saudara boleh rujuk di Alkitab masing-masing atau Alkitab elektronik dan kita baca bersama-sama ayat ini. Satu ayat saja. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Kita baca 2, 3. Tetapi ada yang gear 1, gear 2, gear 3. Oke, mari kita sekali lagi. Dan saya tuntun dan kita ikut bersama. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 18, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saya sampaikan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema ini. Bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Khusus ataupun difokuskan di dalam kasih karunia Kristus. Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Dalam bahasa Yunani, charis itu bermaksud anugerah percuma atau anugerah yang diberikan kepada kita secara percuma atau pemberian Tuhan yang tidak dapat dibeli atau dicapai dengan usaha manusia. Itu adalah kasih karunia atau anugerah. Berbeda dengan anugerah-anugerah yang selalu dijenamakan sebagai anugerah, ketika ada anugerah, penganugerahan sehingga membawa gelaran Datuk Seri, Tan Sri, Tun, itu yang disebut anugerah. Tapi walaupun itu disebut anugerah, dia ada kriteria atau ada syarat-syarat yang orang itu penuhi untuk melayakkan dia menerima anugerah itu. Anugerah untuk satu gelar atau satu pengiktirafan. Tetapi itu bukan maksud dari anugerah yang ada dalam Kristus. Anugerah di dalam Kristus ataupun charis, kasih karunia itu adalah kita terima dari Tuhan bukan oleh karena kita telah membayar sesuatu atau kita telah melakukan sesuatu untuk melayakkan kita menerimanya. Jadi itu adalah anugerah. Dan ini kita terima di dalam Kristus Yesus. Karena Yesuslah sumber dari anugerah itu, kasih karunia itu. Dan dialah kasih karunia terbesar itu. Sehingga dengan Kristus, atau memiliki Kristus, kita memiliki anugerah atau kasih karunia itu. Bertumbuh dalam kasih karunia bermaksud semakin menyadari dan mengalami anugerah Kristus sehingga hidup kita diubahkan oleh kuasanya. Di dalam anugerah Tuhan itu sebenarnya Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Itu sebabnya dalam firman Tuhan tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah.
dalam semua yang dialami, penyesatan-penyesatan, cabaran-cabaran yang berlaku di akhir zaman ini, satu tuntutan yang sangat penting bagi kita, dan ini memerlukan satu komitmen secara individu. Perhatikan ini. Ini memerlukan komitmen secara individu, secara pribadi untuk bertumbuh. Walaupun orang lain dapat membantu kita untuk bertumbuh, atau ada satu program, ada satu sistem yang membantu kita untuk bertumbuh, tetapi kalau kita sendiri tidak mau pertumbuhan itu, saudara tidak akan bertumbuh. Ada yang sudah lama menjadi orang Kristen, mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi masih terikat dengan ketakutan kepada hantu. Adakah dia betul-betul tidak percaya Yesus? Kalau tanya, dia percaya. Kenapa? Sampai untuk waktu itu 30 tahun percaya Yesus, tapi masih dikuasai dengan ketakutan itu. Karena tidak bertumbuh dalam kasih karunia, bahkan dalam pengenalan akan Kristus. Kalau dia bertumbuh, dia tahu kebenaran apa yang menuntun hidupnya, dan dia tidak mudah ditipu daya oleh iblis. Saya sangat marah di dalam hati saya ketika kalau di kampung kami, kalau ada orang yang meninggal dunia, dikuburkan, kan kita itu kalau di kampung itu pakai cangkul, pakai skop. Dia bukan pakai yang mesin itu ya. Kalau itu satu kali begini dia mungkin sudah sedalam yang kita perlukan. Dan pada waktu peti mayat itu sudah diturunkan dan tanah ini akan dimasukkan. Yang saya sangat marah, ini anti saya juga sebenarnya, saya sangat marah ini. Saya beli cerita itu oleh karena abang saya pernah tegur mereka juga dengan keras. Dan mereka ini pendoa syafaat di gereja. Waktu masukkan tanah itu ada daun hijau yang termasuk. Dan dengan cepat dia kata, jangan dulu, itu ada daun hijau, keluarkan. Kami sangat heran, kenapa sudah? Kemudian kenapa? Kalau itu masuk sama-sama di saya, karena hijau maksudnya masih hidup. Nanti atalang tembiruh dia bilang. Maksud dia nanti nampak betul, jelas betul nanti hantu dia nanti waktu malam. Apa kaitan daun hijau itu dengan penampakan hantu? Dan ini yang saya katakan, contohnya kalau dalam doa dia bertumbuh, tetapi dalam kebenaran ini tidak ada pertumbuhan. Masih dikuasai dengan apa yang ditanamkan oleh nenek moyang, kepercayaan lama itu masih menguasai yang sebenarnya tidak pun masuk akal. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh. Sama seperti kalau bayi tidak bertumbuh, kalau kita yang sudah 50-an seperti saya, ini karena bertumbuh. Bayangkan kalau sudah 50 tahun umur, kan pengenalan, masih minum susu, masih bayi. Kalau tidak bertumbuh. Demikian juga dengan apa yang kita tanam. Karena tarap yang saya tanam 8 tahun yang lepas bertumbuh, sekarang dia mulai berbuah. Buah pertama itu tahun yang lepas. Kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak akan menghasilkan buah. Itu sebabnya kalau saudara tidak melihat buah yang memuliakan Tuhan di dalam dirimu, itu tandanya engkau tidak bertumbuh atau mungkin pertumbuhanmu terbantut. Nah, ini yang Tuhan peringatkan kepada kita supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Nah, kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Kristus? Dan ini akan mengukur sejauh mana kita bertumbuh. Walaupun banyak sebenarnya yang kita perlu pelajari ini, saya batasi dengan beberapa perkara. Kenapa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dari Kristus? Yang pertama, karena apabila kita bertumbuh dalam kasih karunia Kristus, kita menang dari kesombongan diri. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Di Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan di sini. Ini satu teguran yang sangat keras. Yang Tuhan ilhamkan, Roh Kudus ilhamkan kepada Rasul Paulus untuk dituliskan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini mengingatkan jemaat Tuhan di situ, karena mulai timbul satu pengajaran dan satu value yang tidak sesuai
dengan kasih karunia dari Tuhan, yaitu ramai orang mulai menyombongkan diri, bahkan mulai membandingkan satu dengan yang lain, bagaimana diri dia dengan orang lain. Dan semua apa yang mereka lakukan itu adalah seolah-olah itulah penyebab mereka selamat. Dan semua mengejar kepada usaha manusia, perbuatan-perbuatan untuk mencapai yang dikatakan keselamatan yang sempurna. Tapi perhatikan di sini, justru sebaliknya dari kebenaran yang firman Tuhan di sini katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bahagian kita adalah iman kepada Kristus. Dan kita harus ingat, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maksud dari iman ini di sini, dia bukan hanya sekedar percaya tanpa ada kepatuhan kepada Kristus. Tanpa ada kepatuhan ataupun tindakan untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dia harus bermula dari kita menerima kasih karunia itu. Barulah buah dari iman, dari kasih karunia itu akan nyata di dalam diri kita. Itu bukan hasil usahamu, ini satu peringatan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan oleh karena pekerjaan kita. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau suatu dari hasil pekerjaan, itu berbentuk gaji atau upah. Tapi kalau itu bukan dari hasil usaha, itu bukan dari pekerjaan, itu bukan upah. Kalau itu diberikan, itu adalah pemberian atau itu adalah kasih karunia. Lalu Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus dan juga kita di Sabi Gloserdang dan juga kepada semua anak-anak Tuhan yang lain. Ini satu peringatan yang sangat penting. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain, jangan ada orang yang menjadi sombong oleh karena ini. Dan biarlah ini selalu mengingatkan kepada kita. Bila kita ingat kasih karunia Tuhan, kita dapat merendahkan diri kita. Saya ada pada hari ini, itu bukan oleh karena hasil usaha saya. Saya ada pada hari ini, itu bukan karena kekuatan saya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kepada saya tentang siapa diri saya dalam Kristus. Di mana-mana saya berada, ini mengingatkan kepada saya. Kalau saya berkhotbah atau kalau saya melayani, saya melihat itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena diri saya semata-mata. Ada satu pernyataan yang berkata begini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tentang Kristus. Itu betul. Tapi dia hanya separuh. Karena kenapa? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus mulai melihat keseimbangan dia seperti ini, supaya kita jangan jatuh dalam kesombongan. Yang pertama, segala sesuatu dari diri kita ini harus tertuju kepada Kristus. Tapi apabila kita memandang Kristus, pandang dia seperti ini. Segala sesuatu yang Yesus telah lakukan tertuju kepadamu. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepadamu secara pribadi. Pengorbanannya, dia datang ke dalam dunia ini. Menanggalkan keilahiannya, kealahannya, dan menjadi manusia seperti kita. Berkorban mati di atas kayu salib. Semua yang Yesus lakukan ini adalah untuk saudara dan saya. Bila kita seimbang dalam hal itu, kita dapat melihat Kristus. Saya ada hari ini oleh karena Engkau Tuhan. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan apabila kita mau mengenal Kristus, itu nanti di dalam seri khotbah yang berikutnya. Tapi saya mau sentuh. Kalau kita memandang kepada Kristus, kita melihat Kristus, kita lihat dia, apapun yang telah dia lakukan, sebenarnya dia lakukan untuk saudara dan saya. Berarti itu satu tindakan yang sangat istimewa dan dia berdasarkan kepada kasih karunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu kasih dari Bapa, kasih daripada Allah sendiri. Dia mengasihi kita, Allah Tritunggal itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus sangat mengasihi kita dan kasihnya itu ditujukan kepada kita. Sehingga kasih karunia itu dia bukan hanya sepihak yang dari Tuhan sekarang ini. Tetapi kita dapat menikmati dan menjalani kasih karunia yang sebenar. Di mana kehidupan kita ini
So musuh terbesar di dalam hidup kita ini adalah ego kita, kesombongan kita. Bila kita mulai merasa semua karena saya, semua untuk saya, semua gara-gara saya, disitulah kesombongan. Bahkan tanpa sadar kalau engkau dalam keadaan sakit, kau mulai mengancam Tuhan, ada ancaman-ancaman kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau kau tidak sembuhkan berarti kau tidak berkuasa. Tuhan berkuasa itu tidak perlu dia buktikan kau sembuh atau tidak sebenarnya. Dia adalah maha kuasa. Tapi semua tuntutan kita itu sebenarnya hanya untuk memenuhi keinginan kita. Yang selepas itu apa? Jadi seharusnya apa yang kita lakukan adalah seperti yang Paulus katakan. Biarlah Yesus dimuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Disitulah yang dikatakan dalam kasih karunia. Pertumbuhan kita itu Tuhan mau supaya di situ. Dan untuk mencapai hal itu matikan keegoan kita. Matikan keakuan kita. Karena lagu itu yang kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, kau semakin bertambah. Itu maksudnya di sini. Yesus yang semakin bertambah. Yesus yang semakin mulia dalam hidup kita. Karena kita tahu segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk saudara dan saya. Setiap kita secara individu. Dan dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia, meninggikan Yesus dan menghancurkan manusia, keangkuhan manusia. Bertumbuh dalam kasih karunia itu berarti hidup kita ini meninggikan nama Yesus. Menang dari kesombongan adalah ini, hidup kita meninggikan nama Yesus. Dan kita menghancurkan keangkuhan kita, kesombongan kita. Itu adalah satu kemenangan bila kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kita melihat segala sesuatu itu adalah karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita. Tapi karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pertumbuhan dalam kasih karunia mematahkan mentaliti kita. Aku boleh dengan kekuatan sendiri. Dan menempatkan Yesus sebagai pusat kemuliaan. Dialah yang kita muliakan. Yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Yang kedua ialah, dalam pertumbuhan kita, bila kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Ia bukan dikejar, tapi dia akan semakin nyata seiring dengan pertumbuhan kita di dalam kasih karunia Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Korintus 12 ayat 19. 2 Korintus 12 ayat 19 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ini adalah satu respon yang benar dari Rasul Paulus ketika dia menyebutkan ada duri dalam dagingnya. Dan sudah lama dia minta Tuhan supaya dia mencabut duri dalam dagingnya. Ada suatu perkara yang menjadi masalah atau satu yang menekan diri Paulus. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mencabut duri itu. Karena kenapa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam semuanya ini, Tuhan mengajarkan Paulus supaya dia melihat bahwa di dalam Kristus, dalam kasih karunia Tuhan, itu lebih dari cukup. Dan dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maksudnya begini, ketika kita tidak mampu untuk mengatasi sesuatu keadaan dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang menekan kita, atau satu masalah yang timbul yang kita sebenarnya tidak ciptakan itu tiba-tiba terjadi dan bukan mudah untuk kita melewatinya dan kita tidak dapat melewatinya.
Apabila kita bertumbuh dalam kasih karunia, kita melihat kasih karunia Tuhan itu dalam diri kita mampu atau kita dikuatkan untuk menghadapi semua itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan lagi kekuatan kita yang bekerja. Bukan hikmat kita, bukan kepandaian kita yang bekerja. Karena semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin kita hidup bukan dalam usaha yang sia-sia, tetapi dalam kuasa Roh Kudus yang nyata. Sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, dia beri satu janji yang sangat penting bagi kita anak-anaknya. Dia berkata begini, aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Bila Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu, itu maksudnya Tuhan memberitahukan kepada kita anak-anaknya bahwa dia ada bersama dengan kita. Dan orang yang tahu diri dia seperti yatim piatu, yatim piatu maksudnya dia kehilangan tempat untuk bergantung. Yatim piatu adalah dia seorang anak yang kehilangan ibu bapak. Sama ada kematian atau mungkin ditinggalkan dan tidak ada yang menjaga. Dan pada waktu itu dia belum ada kemampuan untuk hidup sendiri. Dia yatim piatu. Itu sebabnya ada yang menubuhkan yayasan atau pusat penjagaan anak-anak yatim. Maksudnya yang tidak ada ibu bapak. Ada yang tawarkan diri untuk menjadi bapak kepada mereka, yang menolong mereka. Tapi pertolongan manusia ini terbatas. Itu sebab Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Oleh karena aku akan pergi kepada Bapa, kata Yesus. Yesus tidak lagi dilihat oleh murid-muridnya. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan muridnya secara fisikal. Dan kita tahu setelah kebangkitan Kristus, setelah 40 hari lamanya Yesus berulang-ulang menampakkan diri, mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dan malaikat Tuhan sendiri yang beritahu, sebagaimana kamu melihat dia terangkat ke sorga, itu di Bukit Zaitun, demikian kamu akan melihat nanti dia turun dari sorga. Dan dikatakan akan menginjakkan kaki kembali di tempat di mana Yesus terangkat. Itu di kedatangan Kristus yang kedua kali untuk masuki kerajaan 1000 tahun itu. Bersama dengan orang-orang kudusnya, kata firman Tuhan. Tapi Yesus katakan begini, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan penolong itu, Parakletos itu adalah Roh Kudus. Disinilah kita melihat bahwa hidup di dalam kasih karunia dan bertemu dalam kasih karunia itu adalah suatu pengalaman perjalanan rohani kita dengan Roh Kudus yang mana dialah kekuatan kita untuk menghadapi apapun keadaan, apapun situasi. Saya selalu menegaskan kalau dalam diri saya adalah begini, kalau tanpa Roh Kudus dan kalau bukan Roh Kudus, saya tidak ada apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dialah yang nyata, dialah yang bekerja. Dan kalau Roh Kudus yang bekerja, dia melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Itu sebabnya jangan kehilangan keterhubungan terus-menerus dengan Roh Kudus. Pribadi Allah yang Yesus utus untuk bersama dengan kita, menuntun kita, menyatakan Kristus, menyatakan Bapa di dalam diri kita. Melalui Roh Kudusnya sekarang ini di dalam kehidupan kita. Dalam kelemahan kita, kasih karunia menjadi saluran kuasa Kristus, membuat yang mustahil menjadi mungkin. Kalau kita berhadapan dengan apapun kelemahan sebenarnya, jangan takut. Berhadapan dengan situasi sukar pun jangan takut. Tetapi berdirilah di atas kasih karunia daripada Kristus yang memampukan kita untuk menghadapi situasi sukar apapun dalam hidup kita. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya mau kongsikan kepada kita pagi ini. Kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ini yang kita terima, ini yang ketiga. Kita dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Perhatikan dalam firman Tuhan ini. Di Efesus pasal yang pertama ayat yang kedua. Efesus pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di dalam ayat ini
ada kata sambung di situ yang menggunakan perkataan dan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia tidak menyebutkan seperti ini, kasih karunia atau damai sejahtera. Kalau kasih karunia dan damai sejahtera itu tidak boleh dipisahkan. Dia berjalan seiring, dia satu package. Kalau seandainya dikatakan begini, kasih karunia atau damai sejahtera itu pilihan. Mau kasih karunia atau damai sejahtera. Berarti seperti ini, kalau kita di dalam damai sejahtera dari Tuhan, kita bertumbuh dalam damai sejahtera dari Tuhan, maka ini yang terjadi. Kita akan memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan itu juga. Waktu saya sampaikan ada satu pernyataan yang ada perkataan dan waktu di Long Busang. Saya berikan satu contoh. Pas mau makan nasi atau mau makan ikan apa sudah itu sis? Empurau. Lebih kurang empurau itulah. Kalau sekiranya ditawarkan, pas mau makan nasi atau empurau. Berarti saya kena pilih salah satu, nasi atau empurau. Tapi kalau sekiranya saya ditawarkan, pas ini nasi dan empurau. Maksudnya apa? Kedua-dua saya harus makan. Waktu makan malam itu, terus saya diberi empurau dan ada dan lagi. Ini pas bukan saja empurau, bukan saja nasi, empurau, dan atau apa lagi satu nama ikan itu. Ikan sema. Terus 2 ikan yang diberikan kepada saya teringat yang 5 roti 2 ikan. Memang saya tidak dapat habis, saya hanya dapat habiskan yang ikan sema kayak itu. Ada yang lebar sedikit apa yang? Tenggelang. Yang ikan sema yang saya dapat habiskan makan itu dipanggang lagi ya yang itu. Tapi itu apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah ini. Kasih karunia itu dia seiring dengan damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita bertumbuh dalam kasih karunia, pada masa yang sama itu semuanya, kita hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Yesus berikan satu perumpamaan tentang seorang hamba dari seorang raja yang berhutang puluhan ribu daripada raja. Ribuan talenta dari raja. Dan raja bermaksud untuk memaksa dia untuk membayar. Kalau tidak, semua istri, anak-anak akan dijual dan menjadi hamba. Tapi dia merayu kepada raja dan dia katakan saya tidak dapat bayar. Akhirnya raja dengan belas kasihan apa yang dilakukan? Dia lepaskan dia, itu yang dikatakan diampuni dari hutang dia. Sehingga dia tidak ada lagi tanggung jawab untuk membayar balik kepada raja. Yesus dia menyatakan, memberitahukan tentang kasih karunia. Tetapi hamba ini, ada kawan dia yang berhutang jauh lebih kecil ya, beberapa dirham atau berapa dinar saja daripada dia. Dia paksa dia untuk bayar sampai dia lunasi. Dan bila raja ini mendengar perlakuan dia, berbanding hutang dia kepadanya itu sangat besar, berbanding dengan kawan dia yang hanya sedikit. Dia tuntut hutang itu, dia paksa kawan dia untuk membayar hutang. Tapi dengan raja, dia dilepaskan. Raja itu sangat marah dengan dia. Apa maksudnya dari perumpamaan itu kepada kita? Kalau kita dalam kasih karunia, kita ada damai sejahtera, dia bermaksud seperti ini. Kita tahu kita ada sekarang oleh karena kita sudah diampuni. Orang yang tidak memiliki damai sejahtera sudah tahu apa yang selalu sebenarnya yang menyebabkan dia kehilangan damai sejahtera. Kalau dia menyimpan kepahitan. Kalau dia tidak mau mengampuni. Kalau dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia tidak akan ada damai sejahtera. Kalau sekiranya yang beli kereta baru, Rinis, baru berapa bulan kau punya kereta itu, mana saudara? Sepindih lagi. Sudah ada scratch atau apa? Belum ada. Kalau nanti kena, itu biasanya kalau kereta baru itu sangat mudah untuk kehilangan damai sejahtera. Dia pastikan istri dia kukuh, dia selalu kena potong. Kalau tidak kena calar nanti bila kau buka pintu. Hal-hal yang seperti itu sangat mudah untuk kehilangan damai sejahtera. Oleh karena kenapa? Masih keakuan, masih.
Dan kalau sekiranya kita tidak hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan, saudara akan selalu hidup dalam kebimbangan. Takut bagaimana nanti untuk bulan depan, saya masih ada pekerjaan, saya masih dapat makan atau tidak. Kalau kita menjalani kehidupan ini dalam kasih karunia Tuhan, kita tahu semua baik pekerjaanmu, kesehatanmu, engkau dapat melihat itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah Tuhan bagimu. Dan kita dapat menikmati damai yang daripada Tuhan. Jadi kalau sekiranya grace, bukan kau yang langgar anjing, anjing yang langgar kau. Mungkin kemek di bahagian pintu, tidak tahu macam mana itu anjing langgar. Atau janganlah anjing, pergi di Sungai Yul, tiba-tiba kena langgar babi hutan. Memang mati untuk kita BBQ di sana, tapi teruknya pintu itu. Macam cerita Reverend Jasmine dahulu. Mereka dari satu tempat bersama dia beberapa pastor. Ini laluan kampung. Jadi mereka nampak, ini waktu malam, anak-anak babi yang sudah cukup besar memang ngam untuk BBQ. Berlarian di tengah jalan. Dan kawan pastor dia katakan, langgar. Dan Reverend Jasmine dia tekan dia punya minyak. Karena dia tahu dia tidak akan sempat langgar. Dia hanya main-main. Dan semua mereka tertawa. Lihat semua sudah di tepi sana. Tiba-tiba ada satu ekor keluar. Dan dia tidak tekan brake. Dia tidak ingat tekan brake lagi. Masih dengan minyak. Masih kelajuan yang sama. Dia hanya teriak begini. Bumper saya. Dan memang kena itu babi. Memang meninggal dunia itu babi. Tapi bumper dia sudah jatuh. Ini kalau beli itu babi itu berapa harganya? Daripada ganti yang bumper ini berapa? Kawan-kawan yang lain tuh suka lah dorang karena memang dapat babi. Dibawa dibalik. Ini kalau kita ini. Kalau kita orang Borneo ini. Kalau limpas, kita cakap limpas. Kalau limpas di highway, nampak dia, oh iya, kalau tidak banyak kereta ini. Dia suka nih kalau jam, yang tidak bergerak, kemudian ngam-ngam di sana itu. Ambil, wow. Itu saya dengan Jusli ada pengalaman tuh, waktu ke Sungai Yul. Mau coba konon yang jalan Tasik itu. Jadi belum pernah ikut, kami dengan iman lah, mungkin yang ini jalan dia, lurus ya, macam lain di jalan nih bro. Tanya di orang di tepi, di mana yang jalan yang pergi yang ada Tasik itu? Oh, di sebelah di sana. Kamu nanti jalan di sini nanti ada simpang kiri, masuk simpang kiri. Kami dengan iman saja yang kami pun tidak tanya simpang kiri yang keberapa. Jadi kami nampak simpang kiri masuk. Oh, dengan aspal, masuk ladang sawit, kemudian masuk jalan Tanah Merah. Yang memang jarang kereta masuk di situ, yang hanya dia punya traktor dan saya beritahu, macam lain jalan nih bro. Macam pergi ladang ini kita baliklah. Jadi patah balik pergi jalan yang biasa. Dan disitulah terjadi pemenuhan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Tidak lama kami jalan tuh, ampai-ampai anak babi. Di tengah-tengah jalan, yang baru dilanggar kereta di depan. Kemudian terlimpas sedikit, kemudian Jusli tanya saya. Babi tadi tuh mau ambil kah pastor? Hampir saya jawab dia, jangan lagi tanya apa, terus ambil. Kalau sesama orang Borneo ini, jangan lagi tanya mau ambil atau tidak. Ke tepi saja reverse balik atau gustan kata itu. Kemudian dia keluar, kemudian ambil, masih lagi lembut, masih panas-panas lagi. Baru mau mengalir darah dia, masuk terus di bonnet di belakang kereta dia. Kemudian baru kereta yang lain itu lalu lalang. Kalau tidak itu memang dia di laluan tapak di tayar kereta. Ini orang Borneo ini mana mau injak terus yang itu karena elak. Kemudian berhenti ambil. Ya. Nah, kenapa sudah dicerita babi sudah gitu. Kadang-kadang saya terlupa sudah message utama dari apa sudah tadi? Hah? Oh, damai sejahtera. Ya, Reverend Jasmine itu dia terus kehilangan damai sejahtera karena langgar babi itu.
Dan jangan kita dalam hal-hal yang seperti yang kecil-kecil seperti memang adalah kita terus rasa yang ada. Tapi kalau orang yang bertumbuh dalam sejahtera, jangan biarkan kita kehilangan damai sejahtera hanya dengan remeh-temeh yang seperti itu. Ingat bahwa kita hidup sekarang ini karena kasih karunia dari Tuhan. Amin. Dalam bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, selalu mengingat semua ini hanya karena anugerah-Mu, bukan oleh karena kekuatanku. Kita ada damai sejahtera dalam Tuhan. Kita ada damai. Bila kita ada damai, kita tidak menyimpan kepahitan. Kita tidak menyimpan diri kita untuk tidak mau mengampuni. Kalau hal-hal yang berlaku di sekeliling kita, itu jangan izinkan itu mengambil damai sejahtera-Mu. Ada seorang hamba Tuhan yang saya belajar banyak dari dia kalau tentang penggembalaan. Nama dia Kenneth Hagin. Dia pernah menjadi gembala beberapa tempat. Dan dikatakan di awal pelayanan saya, dia katakan saya selalu stres. Bila ingat masalah jemaat ini mulai larikan diri, tinggalkan Tuhan. Masalah keluarga jemaat ini sakit. Dan belum lagi termasuk dia katakan kritikan dari jemaat kepada saya. Hampir saya tidak boleh tidur setiap malam dan kesehatan saya juga mulai terganggu, dia beritahu. Tapi saya teringat firman Tuhan berkata begini, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang bertindak. Dan sama seperti ini, kalau kita memiliki damai sejahtera, kalau kita memiliki kasih karunia dari Tuhan, kita memiliki damai sejahtera. Dan dia mulai serahkan semuanya kepada Tuhan. Masalah jemaat, masalah pelayanan, dia mulai serahkan. Karena dia katakan, puncak kenapa saya stres adalah, saya mulai melihat gereja itu adalah milik saya. Itu bukan milik Tuhan. Bila saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kalau ada masalah yang timbul seperti ini, bukan lagi dengan kekuatan saya sendiri untuk dapat membawa mereka kepada penyelesaian. Tapi setiap jemaat akan mulai mengarah kepada kasih karunia dari Tuhan. Ingat, baik seorang pastor atau pemimpin-pemimpin, ini bukan jawaban, kami bukan jawaban. Kita adalah alat Tuhan untuk mendorong, menguatkan, dan membantu kita dalam pertumbuhan. Tetapi penolong sebenarnya kita, sumber kekuatan, sumber penyelesaian itu adalah Tuhan. Dan disitulah kita perlu memandang di dalam anugerah Tuhan itu, kasih karunia Tuhan bagi kita. Memandang dia. Dan setelah saya lakukan itu, kata Kenneth Hagin, saya tidur dengan damai sejahtera. Bukan tidak ada masalah di kalangan jemaat. Tapi saya berdoa dan saya menyerah penuh, dan setelah saya serahkan kepada Tuhan, saya benar-benar percayakan itu kepada dia dan yang bertindak. Dan dari apa yang dia katakan, saya baca buku dia itu sejak tahun 93, waktu saya tahun 1 di sekolah Alkitab. Saya masuk dalam pelayanan penggembalaan setelah itu. Saya tidak pernah kehilangan kebenaran itu sampai hari ini. Kalau sekiranya kamu dapat lihat saya, kenapa pastor rileks? Ada kawan-kawan yang lain katakan, saya lihat pastor sangat rileks dalam pelayanan, bukan tidak ada masalah seperti ini. Kalau seandainya saya bebankan diri saya dengan semua itu, saya akan kehilangan damai sejahtera. Karena saya tidak akan dapat menikmati kasih karunia Tuhan itu, tanpa saya dapat menikmati damai sejahtera. Kalau saya menikmati kasih karunia Tuhan, saya juga dapat menikmati anugerah ataupun damai sejahtera dari Tuhan itu. Pertumbuhan dalam kasih karunia melahirkan hati yang tenang walau badai kehidupan melanda. Damai ini bukan sekedar ketiadaan masalah, tetapi kehadiran Allah yang memelihara jiwa kita. Jadi adab yang memelihara kita. Bukan oleh karena tidak ada masalah, tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu memelihara kita, dan inilah kasih karunia dari Tuhan. Di mana kasih karunia bertakhta, di situ kuasa Kristus yang berkuasa. Dan kalau Yesus yang berkuasa, dia katakan, aku meninggalkan kepadamu damai sejahteraku. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Dia berikan damai sejahtera itu kepada kita. Dan kalau kita memiliki damai, disitulah kita dapat melewati apapun badai yang ada dalam hidup kita. Saya iri dengan ini. Kita harus bertumbuh karena hanya dengan kasih karunia kita mampu mengalahkan kesombongan, mengalami kuasa, dan menikmati damai sejahtera dari Kristus. Bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama saya sampaikan dulu adalah
bertumbuh dalam kasih karunia. Dan kita belajar, kenapa kita mesti bertumbuh dalam kasih karunia. Maksudnya kita bukan hanya mengingat kasih karunia itu sewaktu-waktu, tapi terus-menerus dalam kasih karunia itu. Bertumbuh maksudnya juga adalah melangkah terus-menerus dalam kasih karunia itu. Berarti setiap langkah hidup kita itu kita melangkah dalam kasih karunia. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Bila kita menjalani semua itu, maka kita akan penuh dengan damai sejahtera seperti yang ketiga yang kita lihat tadi, yang kita belajar. Kenapa kita harus bertumbuh dalam damai sejahtera? Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini yang mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan mau kita di dalam anugerahnya, dalam kasih karunia-Nya, kita terus-terus bertumbuh dan kita mesti selalu lihat dalam diri kita, kasih karunia Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena pencakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Mari kita berdiri bersama dan katakan, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Mari kita akui ini di hadapan Tuhan bahwa semua karena anugerahnya. Itu bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, atau apapun, tapi semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidah, bukan karena kekayaanku, kekayaanku, kita dipilih, kita dipanggilnya, ku dipanggilnya, bukan karena kecekapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Mari angkat tangan kita dan katakan ini. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya
karunia diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari arahkan hati kita pada kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kita jalani pada hari ini, kita harus sadari bahwa semua yang kita jalani adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya. Dialah yang telah menuntun hidup kita. Dialah yang telah mengampuni kita, menyelamatkan kita. Dan dalam pertumbuhan inilah Tuhan inginkan supaya dalam kita bertumbuh ini, kita menang atas keangkuhan, kita menang atas kesombongan. Kita bukan lagi melihat karena aku, memikirkan, merasakan karena aku, tapi semua karena Tuhan. Itulah kasih karunia. Dan Tuhan mau kita bertumbuh di situ, sehingga kita selalu mengakui Tuhan dalam apapun, dalam perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kuasa dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan sekarang dan seolah-olah pergumulan itu belum lagi berakhir. Tapi jangan hadapi semua itu dengan hati yang bersungut-sungut. Bahkan hati yang tidak benar terhadap Tuhan. Apalagi mulai menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menjauh dari kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti mana yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena justru dalam kelemahan pula, kuasaku, kuasa Tuhan akan nyata, akan sempurna. Biar kau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, dari kasih karunia-Nya itu yang memampukan untuk hidup meskipun berdepan dengan apapun cabaran yang kau sedang alami, kau hadapi dalam hidupmu. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kasih karunia, dalam kasih karunia itu ada damai sejahtera pada masa yang sama. Yang mulai kehilangan damai sejahtera, apapun yang coba merebut damai sejahtera dalam hatimu, pada pagi ini biarlah damai sejahtera Kristus menjamahmu, menguatkanmu, memulihkanmu kembali. Kebimbangan, ketakutan itu digantikan dengan damai sejahtera. Mari responi firman Tuhan ini, angkat kedua tangan saudara dan saya mau berdoa untuk setiap kita. Baik yang ada di gereja ini atau siapapun yang mendengarnya, biarlah engkau bertumbuh dalam kasih karunia dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini, Tuhan engkau berbicara kepada setiap kami. Kami ada pada hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan oleh karena kepintaran kami, bukan juga oleh karena kebaikan kami, bukan oleh karena pemberian-pemberian kami. Kami ada hari ini sebagai kami ada sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami ada hari ini, Engkau layakkan kami, Engkau yang memuliakan kami, Engkau yang telah memulihkan hidup kami. Itu bukan oleh karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia ini, sehingga hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan syukur. Kami tidak akan lagi mengizinkan kesombongan menguasai, bahkan untuk seketika sekalipun coba menguasai baik pikiran kami, perasaan kami. Tapi biarlah kami terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan kami dapat menikmati kasih karunia-Mu di dalam kami Tuhan. Sehingga kami dapat melihat kuasa-Mu nyata dalam perjalanan hidup kami dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada selepas ini. Dan biarlah kami dapat melihat diri kami. Kami sudah semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima kebenaran ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.